Selamat datang dalam series Open Course for Basic Chemistry dengan saya Arsel Arianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kimia dasar tentang sifat fisik daripada larutan, yang mana di dalamnya saya juga akan membahas terkait dengan sifat koligatif larutan. Nah, materi ini merupakan salah satu materi yang penting untuk dibahas dalam kimia dasar karena banyak reaksi maupun spesies kimia itu hadir dalam bentuk campuran larutan, sehingga penting untuk memahami bagaimana sifat fisik larutan memainkan peranan penting di dalam proses kimia. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu perspektif molekuler dari proses pelarutan atau proses dalam larutan. Jadi kita akan melihat aspek yang dalam skala molekul dari proses pelarutan tersebut dengan juga aspek energetikanya. Kemudian yang kedua ya saya akan membahas mengenai satuan konsentrasi. Yang ketiga saya akan membahas berkaitan dengan pengaruh temperatur terhadap kelarutan. Yang keempat pengaruh tekanan terhadap kelarutan gas. Yang kelima saya akan membahas terkait sifat koligatif daripada larutan. Dan yang terakhir itu terkait dengan koloid. Nah, sebelum kita mulai pada beberapa poin-poin tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa larutan dalam kimia itu sebenarnya merupakan pencampuran antara zat terlarut dan juga pelarut. Jadi terdapat dua komponen umum yang dalam satu larutan, yaitu adanya zat terlarut dalam jumlah yang sedikit dan juga zat pelarut dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi perlu dipahami bahwa larutan yang dalam hal ini tidak saja berada dalam bentuk cair. Jadi kita berbicara mengenai larutan dari perspektif kimia itu bisa dalam bentuk padat, misalnya aloi atau paduan logam antara tembaga dan timah, itu juga merupakan larutan, yaitu larutan padat. Kemudian misalnya pencampuran antara gas di udara, ada gas hidrogen, gas nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya, itu juga merupakan sebuah larutan, yaitu dalam fase gas. Dan juga yang paling umum yaitu larutan dalam bentuk cair. Misalnya ketika kita mencampurkan antara alkohol dan air, itu dikatakan sebagai larutan cair. Nah, jadi ada beberapa fase dari larutan ini, yaitu dalam bentuk gas, cair, dan juga padat. Misalnya kalau dalam bentuk gas itu pencampuran antara komponen gas dan komponen gas, contohnya yaitu udara. Kemudian bisa dalam bentuk cair, misalnya pencampuran komponen satunya itu gas, kemudian dalam komponen yang keduanya itu ialah cair. Misalnya larutan bersoda. Larutan bersoda itu terdapat gas seperti karbon dioksida yang larut di dalam air. Kemudian ada larutan dalam state solid, dalam keadaan solid. Yaitu misalnya komponen satunya itu bercampur dengan padatan pada komponen 2 membentuk larutan solid. Misalnya itu pada gas hidrogen yang terperangkap di dalam palladium. Kemudian larutan cair yaitu pencampuran antara liquid-liquid. Ini contohnya tadi yaitu alkohol, yaitu etanol di dalam air. Yang berikut juga bisa dalam fase cair, itu pencampuran dari padat dengan cair. Misalnya itu garam dapur kita campurkan dengan larutan. Fase yang dihasilkan fase akhirnya itu misalnya dalam keadaan liquid. Dan bisa juga dalam keadaan solid, yaitu pencampuran antara komponen satu padat dan komponen 2 yang juga padat. Misalnya pencampuran antara tembaga dan timah, kemudian antara timah dan timbal, atau antara tembaga dan zinc, itu juga ialah termasuk larutan. Nah, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu perspektif atau pandangan molekuler di dalam proses pelarutan.
Nah, proses pelarutan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa itu melibatkan dua komponen utama, yaitu ada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut itu hadir dalam jumlah yang lebih sedikit, sementara pelarut itu pasti hadir dalam jumlah yang lebih banyak. Secara umum ada 3 tahap dalam proses pembentukan suatu larutan. Yang pertama yaitu tahap expanded solute, atau molekul-molekul zat terlarut itu akan mengalami ekspansi atau perenggangan interaksi antara molekul-molekulnya. Kemudian jadi tahap yang ini adalah tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua ialah expanded solvent. Hal ini juga terjadi, yaitu terjadi perenggangan antara molekul-molekul pelarut, di mana interaksi intermolekuler antara molekul-molekul pelarut itu harus mengalami pelemahan sebelum terjadinya pencampuran antara zat terlarut dan juga pelarut. Kemudian tahap yang ketiga itu ialah pencampuran. Jadi setelah masing-masing zat terlarut dan pelarut molekulnya mengalami ekspansi atau mengalami pelemahan interaksi intermolekuler, maka akan bercampur membentuk larutan. Nah, setiap tahap ini memiliki perubahan entalpinya masing-masing. Misalnya pada tahap 1 itu kita sebut sebagai perubahan entalpi pertama dan seterusnya. Sehingga total perubahan entalpi larutan itu ialah merupakan penjumlahan dari perubahan entalpi pada tahap 1 yaitu expanded solute, kemudian perubahan entalpi pada tahap 2 expanded solvent, dan juga perubahan entalpi pada tahap 3 yaitu proses pencampuran itu sendiri. Nah, umumnya tahap 1 dan tahap 2 itu bernilai positif karena ketika zat terlarut maupun pelarut itu molekul-molekulnya mengalami ekspansi, maka itu membutuhkan energi, sehingga prosesnya ialah proses endotermis. Sementara untuk tahap yang ketiga ini umumnya bersifat eksotermis, ketika terjadi pencampuran dengan membebaskan energi. Di sini kita melihat bagaimana profil energetika, diagram profil energetika di dalam proses pelarutan untuk yang proses eksotermis dan juga proses endotermis. Yang pertama, pada proses eksotermis itu terjadi apabila tahap 3 dalam hal ini yaitu tahap pelarutan atau pencampuran antara zat terlarut dan pelarut itu membebaskan energi lebih besar jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan pada tahap 1 dan tahap 2. Sehingga ini dikatakan sebagai proses eksotermis. Kita lihat di sini bahwa pada total tahap 1 dan tahap 2 ini dia bernilai positif, tetapi pada tahap 3 itu membebaskan energi yang jauh lebih besar. Sehingga nilai perubahan entalpi pelarutannya itu menjadi negatif atau prosesnya proses eksotermis. Nah, proses ini terjadi umumnya itu pada proses pelarutan yang mana molekul-molekul zat terlarut dan molekul-molekul pelarutnya itu mudah untuk mengalami expanded atau mudah untuk dilemahkan interaksi intermolekulernya. Kemudian pada proses yang kedua yaitu proses pelarutan endotermis, itu terjadi apabila pada tahap 3 itu di mana terjadi pencampuran antara zat terlarut dan pelarut, itu membebaskan energi yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, artinya di sini bahwa pada tahap 1 dan tahap 2 itu membutuhkan energi yang lebih besar. Ini terjadi apabila kekuatan ikatan atau kegiatan interaksi antara molekul zat terlarut dengan zat terlarut serta molekul zat pelarut dengan pelarut itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan interaksi antara molekul zat terlarut dan molekul pelarut. Sehingga di sini nilai entalpi untuk tahap 1 dan tahap 2 sangat positif dan besar dibandingkan dengan pada tahap 3 memiliki nilai perubahan entalpi yang negatif tapi relatif kecil, sehingga nilai perubahan entalpinya ini, perubahan entalpi pelarutannya itu bernilai positif atau disebut sebagai proses endotermis. Sebagai contoh misalnya kita akan melihat
bagaimana proses pelarutan tersebut dipengaruhi oleh aspek energi, misalnya pelarutan bensin di dalam air. Kita ketahui bahwa bensin itu senyawa nonpolar sehingga relatif tidak larut di dalam air pada kondisi normal. Bensin ini berinteraksi, maksudnya molekulnya satu sama lain itu melalui gaya dispersi. Sementara molekul air H2O itu berinteraksi satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Sehingga air itu juga dia memiliki sifat yang polar, sementara bensin atau gasolin ini bersifat non-polar. Nah, mari kita menganalisis bagaimana pengaruh perubahan energi pada tiap tahap, ketiga tahap tersebut itu terhadap proses pelarutan. Misalnya pada tahap 1, expanded solute, di mana bensin ini sebagai solut. Bensin ini memiliki sifat sebagai senyawa non-polar, sehingga perubahan entalpi pada tahap 1 itu diprediksikan akan kecil, tetapi akan menjadi besar karena molekul-molekul gasolin ini adalah molekul yang besar, sehingga akan menjadi nilai entalpi yang cukup besar dan positif. Sementara pada tahap yang kedua, dengan nilai entalpi H2 itu juga akan diperkirakan positif dan besar, karena ketika kita ingin memutuskan ikatan hidrogen untuk mengekspanded molekul solvennya itu membutuhkan energi yang lebih besar. Sementara pada tahap 3, interaksi antara solut dan solvent itu diprediksikan relatif kecil, karena interaksi antara non-polar dan polar itu tidak favorit untuk terjadi. Sehingga tahap 1 dan tahap 2 sangat positif dan besar, sementara tahap 3 negatif dan kecil, sehingga keseluruhan nilai perubahan entalpi pelarutan itu akan menjadi besar dan positif. Oleh karena itu, proses pelarutan ini tidak bisa terjadi. Itulah yang menjelaskan mengapa proses pelarutan antara senyawa nonpolar, dalam hal ini yaitu gasolin, dengan air itu tidak bisa terjadi karena entalpi pelarutannya itu yang sangat positif dan besar, sehingga pada kondisi normal sulit untuk mencapai perubahan entalpi tersebut agar kedua larutan saling melarutkan. Contoh lainnya yang berbeda itu terjadi pada pelarutan NaCl atau garam di dalam air. Kita ketahui bahwa garam ini merupakan senyawa ion, sehingga relatif bisa larut. Tapi bagaimana proses tinjauan molekuler dan energetikanya? Kita lihat bahwa proses ionisasi atau pembentukan ion-ion dari NaCl ini itu memiliki perubahan entalpi sebesar 786 kJ tiap 1 mol. Sementara pada tahap 2, yaitu proses hidrasi atau proses pencampuran ini membebaskan energi sebesar 783 kJ. Nah, ini adalah proses yang eksotermis pada tahap 2 dan total tahap 2 dan tahap 3. Oleh karena itu, nilai perubahan entalpinya itu penjumlahan dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, yaitu expanded solute, di mana molekul-molekul NaCl-nya itu mengalami ekspansi, antara Na dan Cl-nya mengalami perenggangan. Kemudian tahap yang kedua ialah expanded solvent, antara molekul-molekul H2O-nya itu mengalami perenggangan untuk memberikan ruang pada ion-ion Na dan Cl. Dan yang ketiga ialah tahap pencampuran. Sehingga totalnya kita bisa menghitung nilai perubahan entalpi pelarutannya itu sebesar 3 kJ per mol. Nah, 3 kJ per mol ini sebagai perubahan entalpi pelarutan relatif kecil, sehingga mudah untuk dicapai. Maka pelarutan garam di dalam air itu dapat terjadi. Nah, di sini ada beberapa tipe pelarutan dan kecenderungannya. Kita akan melihat misalnya ketika kita mencampurkan antara zat terlarut polar dengan zat pelarut polar. Nah, di sini diekspektasikan bahwa nilai perubahan entalpi pertamanya itu pada tahap pertamanya itu besar, karena
zat terlarutnya polar, demikian pula pada nilai expanded solvent, yaitu nilai perubahan entalpinya besar. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu proses pencampurannya itu bernilai negatif yang juga besar, sehingga total dari ketiganya ini menjadi relatif kecil, sehingga bisa terjadi proses pelarutan atau larutan itu bisa terbentuk. Sementara ketika kita mencampurkan zat terlarut nonpolar pada pelarut polar, nilai perubahan entalpi pada tahap 1 expanded solute-nya itu kecil. Sementara pada tahap 2 itu positif tetapi besar. Kemudian pada tahap 3 proses pencampurannya, nilai perubahan entalpi itu kecil, sehingga di sini nilai entalpi pelarutannya itu menjadi besar dan positif. Oleh karena itu relatif sulit untuk mencapai kondisi tersebut, kondisi pelarutan dengan nilai perubahan entalpi yang besar. Yang ketiga di sini kita melihat jika kita mencampurkan zat terlarut nonpolar dengan pelarutnya itu nonpolar, jadi sesama-sama nonpolar. Pada tahap 1 dan 2 masing-masing memiliki perubahan entalpi yang kecil dan positif, sementara pada tahap 3 yaitu pada proses pelarutan perubahan nilai entalpi itu juga kecil, sehingga nilai perubahan entalpi pelarutannya itu menjadi kecil, dan kondisi ini membuat proses pelarutan itu bisa terjadi dengan mudah, sehingga pencampuran antara zat nonpolar dan pelarut nonpolar itu bisa membentuk larutan. Kemudian kita seandainya dicampurkan antara zat terlarut polar dengan pelarutnya nonpolar, maka di sini diekspektasikan bahwa nilai perubahan entalpi pada tahap 1 itu positif dan besar, sementara pada tahap 2 relatif kecil karena solventnya ini ialah nonpolar, sehingga pada tahap 3 ketika proses pencampuran antara zat terlarut polar dan pelarut nonpolar, nilai entalpi pada tahap 3-nya itu pencampurannya itu sangat kecil dan negatif. Oleh karena itu ketika dijumlahkan ketiganya itu akan menghasilkan nilai perubahan entalpi pelarutan yang besar dan positif. Nah, hal ini relatif sulit untuk tercapai dalam proses pembentukan larutan, sehingga tidak bisa membentuk larutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan satuan konsentrasi. Di dalam identifikasi larutan, penting untuk memahami satuan konsentrasi yang dipakai, karena itu akan mengindikasikan komponen-komponen atau bagaimana menginterpretasi jumlah daripada zat terlarut dan juga pelarut dalam sebuah campuran. Di sini ada beberapa satuan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu persen massa. Nah, persen massa ini menyatakan rasio antara massa zat terlarut dengan massa total dalam skala 100, sehingga dikalikan 100%. Yang kedua yaitu fraksi mol. Fraksi mol ini menyatakan rasio antara mol zat X atau zat A terhadap mol semua komponen, sehingga fraksi mol ini dia tidak memiliki satuan akhir. Satuan lain yaitu molaritas. Molaritas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan, maka molaritas ini juga memiliki satuan mol per liter. Satuan lainnya ialah molalitas. Kalau molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, maka molalitas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Dan yang berikut ialah part per million atau ppm. Ini menyatakan rasio antara massa zat terlarut dan larutan itu di dalam skala 10⁻⁶, dan part per billion itu untuk skala 1 miliar atau 10⁻⁹. Nah, ini beberapa satuan yang umum dipakai untuk menyatakan konsentrasi daripada larutan. Di sini terdapat salah satu contoh untuk menghitung molalitas daripada larutan sulfuric acid yang mengandung 24,4 gram
sulfuric acid dilarutkan dalam 198 gram air. Nah, di sini penting untuk kita menentukan jumlah mol zat terlarutnya. Kemudian kita bagikan dengan massa pelarut dalam satuan kilogram. Di sini 24,4 gram mol zat terlarut yaitu sulfuric acid. Untuk mencari molnya dibagi dengan mR dari asam sulfat tersebut, kemudian kita bagikan terhadap massa dari pelarut dalam satuan kilogram. Maka diperoleh molalitasnya itu sebesar 1,256 mol per kilogram. Nah, ini contoh lain pada larutan metanol diminta untuk menentukan molalitasnya, di mana konsentrasi molaritasnya sudah diketahui. Nah, karena konsentrasi molaritasnya sudah diketahui dan juga densitas atau massa jenis daripada larutan metanol ini juga sudah diketahui, maka hal pertama yang perlu ditentukan ialah massa pelarut. Karena di sini yang diketahui hanyalah konsentrasi daripada larutan, artinya 2,45 mol tiap 1 liter. Nah, berarti untuk 1 liter itu terdapat sekitar 79,49 gram metanol, sehingga massa dari larutan itu dengan densitas 0,976 untuk 1 liter itu sebesar 976 gram, sehingga massa pelarutnya itu kita bisa tentukan dengan mengurangi antara massa larutan terhadap massa zat terlarut. Diperoleh massa pelarutnya itu 896,502 gram. Sehingga dari data ini kita bisa menentukan molalitas daripada metanol sebesar 2,733 mol tiap kilogram. Kemudian kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pengaruh temperatur terhadap kelarutan. Ini kita akan melihat kelarutan daripada zat padat yang dipengaruhi oleh temperatur. Sebelumnya kita perlu dulu untuk memahami apa yang dimaksud dengan kelarutan. Kelarutan ini menyatakan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat dilarutkan di dalam sejumlah pelarut pada temperatur yang spesifik atau pada temperatur tertentu. Karena jika temperaturnya berbeda, maka kelarutan daripada zat terlarut di dalam pelarut yang sama akan bisa berbeda. Sebagai contoh misalnya, di sini terdapat beberapa larutan, misalnya larutan KNO3 itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Pada suhu 20 derajat Celcius, kelarutannya itu masih di bawah 50 gram tiap 100 gram air. Sementara ketika suhunya itu dinaikkan ke misalnya 80 derajat Celcius, maka di sini kita melihat bahwa kelarutannya itu KNO3-nya itu di atas 150 gram tiap 100 gram air. Nah, artinya bahwa kelarutan daripada zat ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Perbedaan kelarutan yang dipengaruhi oleh suhu ini juga itu dimanfaatkan dalam proses pemisahan zat. Misalnya, ketika kita ingin memisahkan campuran antara KNO3 dan NaCl, keduanya sama-sama garam dalam suatu larutan. Ketika kita ingin memisahkannya, maka kita bisa menggunakan teknik kristalisasi fraksionalisasi, fractional crystallization. Ini bisa dipakai untuk memisahkan campuran senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan daripada masing-masing komponen. Dalam hal ini yaitu KNO3 dan NaCl. Sebagai contoh misalnya kita ingin memisahkan sebuah campuran yang mengandung 90 gram KNO3 dan juga 10 gram NaCl yang dilarutkan dalam campuran 100 ml air pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa memisahkan keduanya dengan cara melakukan kristalisasi fraksional. Kristalisasi fraksional ini diperoleh dengan menurunkan suhu dari 60 derajat Celcius hingga suhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini pada suhu 60 derajat Celcius, kelarutan daripada KNO3 ini itu sebesar 112 gram tiap 100 gram air, sehingga 100% KNO3 ini masih larut. Kemudian kelarutan dari NaCl juga 38 gram tiap 100 gram air, sehingga 10 gram NaCl 100% nya masih larut.
Tetapi ketika kita turunkan suhunya hingga 0 derajat Celcius, kelarutan dari KNO3-nya itu menjadi 12,1 gram tiap 100 gram air. Oleh karena itu yang akan larut hanya sebesar 12 gram tiap 100 gram air dari KNO3. Yang sisanya akan mengalami kristalisasi, yaitu sebesar 78 gram KNO3 ini akan mengalami kristalisasi keluar daripada larutan. Artinya hampir 90% daripada KNO3 ini bisa menjadi padat pada suhu 0 derajat Celcius dan terpisah dari larutan. Sementara NaCl pada suhu 0 derajat Celcius kelarutannya itu sebesar 34,2 gram tiap 100 gram air. Artinya dengan jumlah 10 gram NaCl, 100% NaCl ini masih larut di dalam larutan. Sehingga pada suhu 0 derajat Celcius yang diturunkan dari suhu 60 derajat Celcius, kita bisa memperoleh KNO3 atau memisahkan KNO3 dari larutan dengan campuran NaCl sebesar hampir 90%. Nah, ini salah satu aplikasi daripada pengaruh suhu terhadap kelarutan yang dapat dimanfaatkan untuk proses pemisahan campuran, yaitu kristalisasi fraksional. Yang berikut kita akan membahas berkaitan dengan pengaruh temperatur pada kelarutan gas. Pada gas sendiri, kelarutan itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Misalnya, kelarutan daripada oksigen itu di dalam air pada suhu 0 derajat Celcius itu masih di atas 0,002 mol tiap liter. Tetapi ketika suhunya itu misalnya dinaikkan hingga 80 derajat Celcius, maka di situ terlihat bahwa kelarutannya itu turun di bawah 0,001 mol tiap liter. Kelarutan dari gas ini yang seiring meningkatnya suhu akan mengalami penurunan itu dapat kita lihat misalnya pada proses pemanasan atau ketika kita ingin mendidihkan air. Nah, pada saat proses mendidihkan air tersebut kita melihat adanya gelembung-gelembung yang keluar, gelembung-gelembung gas yang keluar, menunjukkan bahwa gas-gas oksigen yang ada di dalam air tersebut akan keluar daripada larutan. Nah, kondisi ini sebenarnya berhubungan dengan fenomena pencemaran termal atau polusi termal. Polusi termal ini terjadi apabila pada suatu badan air mengalami kenaikan suhu yang relatif tinggi, dan hal itu mengakibatkan kelarutan daripada gas oksigen di dalam air tersebut menjadi rendah. Nah, kelarutan gas oksigen yang rendah ini akan berpengaruh terhadap kehidupan daripada biota-biota seperti ikan dan lain sebagainya. Ketika suhu itu naik, maka metabolisme daripada ikan itu juga akan naik. Tetapi pada sisi yang lain, kelarutan daripada oksigen di dalam air menurun, maka dapat dipastikan bahwa biota perairan tersebut akan mengalami kondisi yang sangat ekstrim di mana disebabkan oleh adanya polusi termal. Yang berikut kita akan membahas poin yang keempat, yaitu efek tekanan pada kelarutan daripada gas. Nah, tekanan sendiri sebenarnya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelarutan gas dalam suatu larutan. Umumnya, semakin besar tekanan, maka kelarutan gas di dalam larutan itu semakin besar atau berbanding lurus antara kelarutan gas dalam larutan terhadap tekanan. Misalnya kita melihat pada contoh kelarutan gas dalam larutan itu pada minuman-minuman berkarbon atau minuman yang mengandung karbon dioksida yang tinggi seperti minuman bersoda. Nah, pada minuman bersoda, kelarutan daripada gas di dalam larutan itu sangat tinggi karena dipengaruhi oleh tekanan yang cukup besar yang membuat gas-gas tersebut bisa larut dalam air. Tetapi ketika tekanan tersebut diperkecil atau katakanlah seperti piston ini kita bebaskan katupnya, maka gas-gas tersebut akan kembali keluar, tekanannya akan kembali normal. Sehingga konsentrasinya ini atau kelarutan daripada gas di dalam larutan itu berbanding lurus terhadap tekanan. Nah, hal ini dipelajari oleh Henry dan juga dinyatakan di dalam hukum Henry, yaitu konsentrasi gas yang larut di dalam zat cair
itu sama dengan konstanta Henry dikalikan dengan tekanannya. Sebagai contoh misalnya di sini kita diminta untuk menentukan konsentrasi daripada nitrogen yang dilarutkan dalam air pada kondisi atmosfer atau kondisi tekanan atmosfer, di mana kelarutan daripada gas nitrogen pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu sebesar 6,8 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Sementara tekanan parsial dari gas nitrogen itu sebesar 0,78 atmosfer. Nah, oleh karena itu hal pertama yang perlu kita tentukan ialah konstanta Henry daripada kelarutan gas nitrogen di dalam air, yaitu dengan membagi antara konsentrasinya atau kelarutan daripada gas tersebut terhadap tekanan, yaitu konsentrasi atau kelarutan sebesar 6,8 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter dibagi tekanan 1 atmosfer. Nah, ini diperoleh nilai konstanta Henry. Nah, konstanta Henry yang sama bisa kita pakai untuk menentukan konsentrasi dari gas nitrogen yang larut atau kelarutan gas nitrogen pada kondisi atmosfer, sehingga diperoleh nilai kelarutannya itu atau konsentrasi gas nitrogen yang larut itu sebesar 5,304 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Nah, di sini idealnya beberapa gas memang mengikuti hukum Henry, tetapi terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian ini terjadi apabila gas-gas tersebut juga mengalami reaksi yang signifikan terhadap pelarutnya. Misalnya ketika kita melarutkan gas NH3 amonia di dalam air, di situ kelarutannya cukup tinggi karena amonia juga sebenarnya bisa bereaksi secara signifikan dengan air. Nah, ini membantu proses pelarutan daripada amonia. Selain itu, gas lain seperti karbon dioksida ini juga bisa memiliki kelarutan yang lebih tinggi daripada yang diekspektasikan atau diprediksikan oleh hukum Henry. Nah, contoh lain misalnya kelarutan gas oksigen di dalam darah itu sangat besar karena di dalam darah terdapat hemoglobin. Molekul hemoglobin ini mampu bereaksi dengan oksigen atau mengikat oksigen sehingga kelarutan oksigen di dalam darah itu relatif tinggi. Poin yang kelima yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya berkaitan dengan sifat koligatif daripada larutan. Nah, sifat koligatif daripada larutan ini sebenarnya merupakan sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut atau jumlah partikel daripada zat terlarut dan tidak bergantung pada nature atau jenis dari partikel zat terlarut tersebut. Dalam hal ini kita akan membahas konsentrasi dari larutan pada range di bawah 0,2 molar untuk membahas sifat koligatif ini. Ada beberapa sifat koligatif yang akan dibahas. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, kemudian yang kedua ialah kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir ialah tekanan osmotik. Nah, kita mulai pada yang pertama yaitu berkaitan dengan penurunan tekanan uap. Nah, sebenarnya semua larutan memiliki kecenderungan untuk menguap pada suhu tertentu, sehingga larutan tersebut memiliki tekanan untuk menguap atau partikel-partikelnya cenderung untuk menekan tekanan atmosfer agar bisa menguap menuju atmosfer. Dalam sifat koligatif ini, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita melihat pengaruh daripada jumlah zat terlarut terhadap sifat fisiknya. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh penambahan zat terlarut di dalam zat terlarut dalam pelarut tertentu terhadap tekanan uapnya. Misalnya seperti ini, terdapat pelarut 2 liter air murni, kemudian pada kondisi yang sama 2 liter air murni tetapi ditambahkan misalnya dengan 500 gram NaCl. Nah, NaCl ini akan mempengaruhi tekanan uap daripada larutan tersebut. Mempengaruhi bagaimana? Yaitu akan menurunkan tekanan uap daripada larutan. Hal ini dikarenakan molekul NaCl ini bisa berinteraksi secara intermolekuler dengan molekul air sehingga kecenderungan molekul air untuk menguap menjadi lebih rendah.
Nah, kecenderungan yang lebih rendah ini mengakibatkan tekanan uap daripada larutan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya. Nah, untuk memprediksikan bagaimana kecenderungan tekanan uap daripada larutan terhadap konsentrasi itu dipelajari oleh Raoult dan dinyatakan dalam hukum Raoult, di mana tekanan uap daripada pelarut di atas sebuah larutan itu diperoleh dengan cara mengalihkan fraksi mol zat pelarut itu terhadap tekanan uap pelarut murni. Nah, ini adalah larutan yang ideal mengikuti hukum Raoult, yaitu tekanan uap larutan atau pelarut di atas permukaan larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Sehingga kita bisa menghitung penurunan tekanan uapnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa adanya zat terlarut menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap dari larutan. Jumlah zat terlarut ini sangat mempengaruhi seberapa besar penurunan tekanan uap tersebut. Sehingga kita bisa menghitung penurunan tekanan uap atau delta P itu sebagai fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, tekanan uap pelarut murni dari air pada beberapa temperatur itu dapat dilihat pada tabel ini. Jadi tekanan uap pelarut murni air itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Misalnya pada suhu normal 25 derajat Celcius, tekanan uap murni air itu 23,76 mm air raksa. Tetapi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Misalnya pada suhu 100 derajat Celcius atau suhu di mana air itu akan mendidih, titik didih normalnya, tekanan uap daripada air itu mencapai 760 mm air raksa. Nah, ini sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nah, untuk menentukan tekanan uap dari larutan itu kita bisa menggunakan alat yang disebut dengan barometer sederhana. Nah, alat ini didesain dengan menggunakan larutan air raksa untuk menentukan seberapa besar tekanan uap daripada larutan. Pada kondisi normal, tinggi air raksa dalam kolom itu pada tekanan lingkungan 1 atmosfer itu sebesar 760 mm ketinggiannya. Misalnya, kita ingin menentukan tekanan uap dari molekul H2O misalnya. Maka di sini kita mengujinya dengan menggunakan alat barometer ini dan melihat seberapa besar daya desak daripada molekul H2O ini menyebabkan terjadinya penurunan daripada air raksa ini. Di sini terlihat air raksa ini pada kolom vertikal ini turun sebesar 24 mm. Sehingga inilah yang disebut sebagai tekanan uap daripada air, yaitu sebesar 24 mm air raksa. Sementara untuk larutan lain seperti dietil eter memiliki tekanan uap yang jauh lebih besar karena dia lebih volatil. Pada barometer sederhana ini terlihat terjadi penurunan sebesar 545 mm. Nah, inilah yang disebut sebagai tekanan uap daripada molekul dietil eter ini. Jadi setiap larutan memiliki tekanan uap yang bervariasi dan juga sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, kemudian jika seandainya larutan tersebut, larutan dalam hal ini gas, larutan dalam bentuk gas, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam konteks ini ketika kita berbicara tentang larutan, itu sangat bervariasi, bisa larutan cair, bisa larutan padat, maupun bisa larutan gas. Sebagai contoh misalnya di sini terdapat larutan biner yang terdiri atas komponen gas A dan B dengan tekanan uap masing-masing PA dan PB. Maka berdasarkan hukum Dalton kita bisa menentukan tekanan uap daripada larutan ini sebagai jumlah daripada tekanan parsial masing-masing komponen. Kemudian di sini terdapat contoh misalnya larutan biner dengan komponen A dan B di mana bersifat volatil atau mudah menguap. Tekanan uap daripada larutan itu bisa ditentukan dengan
menjumlahkan tekanan parsial dari masing-masing komponen. Nah, inilah yang merupakan inti daripada hukum Dalton, di mana tekanan uap total itu sama dengan penjumlahan dari tekanan parsial masing-masing komponen larutan. Umumnya larutan ideal sebagai contohnya itu campuran antara benzen dan taulena itu akan mengikuti hukum Raoult, di mana di sini kita melihat grafik fraksi mol terhadap tekanan uap daripada larutan. Fraksi mol benzen, di sini ketika jumlah benzennya itu meningkat, maka pada saat yang bersamaan tekanan uap daripada larutan tersebut juga semakin besar. Sebaliknya, fraksi mol daripada taulena itu semakin berkurang. Nah, ini larutan yang mengikuti hukum Raoult dan juga hukum Dalton. Nah, ini disebut sebagai larutan ideal. Namun, terdapat beberapa larutan itu yang tidak ideal, mengalami deviasi daripada kondisi normalnya. Nah, deviasi ini terbagi atas dua, bisa larutan mengalami deviasi positif, bisa mengalami deviasi negatif. Deviasi positif itu terjadi apabila tekanannya itu lebih tinggi daripada tekanan yang seharusnya ketika diprediksikan dengan menggunakan kondisi ideal. Deviasi positif ini terjadi ketika gaya intermolekuler antara molekul A dan molekul B, jika ini larutan biner, itu lebih lemah jika dibandingkan dengan gaya intermolekuler antara molekul A dan molekul A serta antara molekul B dan molekul B. Hal ini mengakibatkan molekul-molekul tersebut relatif memiliki gaya intermolekuler yang lemah antara molekul A dan B, dan kecenderungan untuk menguap itu lebih besar, sehingga tekanan uapnya itu jauh lebih tinggi daripada tekanan uap yang diprediksikan oleh Raoult dan juga Dalton. Sementara untuk kasus yang kedua, yaitu pada deviasi negatif, itu terjadi pada molekul-molekul yang memiliki gaya intermolekuler antara molekul A dan B itu, atau antara komponen A dan B itu yang lebih besar jika dibandingkan dengan interaksi antara masing-masing komponen A atau molekul A dan molekul A serta antara molekul B dan molekul B. Nah, apabila interaksi antara komponen A dan B jauh lebih besar dibandingkan dengan interaksi intermolekuler antara sesama molekul A atau sesama molekul B, maka kecenderungan komponen untuk menguap menjadi lebih kecil, sehingga tekanan uapnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tekanan uap ideal yang diprediksikan oleh hukum Raoult dan Dalton. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ketika interaksi antara molekul A dan molekul A serta molekul B dan molekul B itu sama dengan kekuatan interaksi antara molekul A dan molekul B, di sini nilai entalpi pelarutannya itu mendekati 0, dan juga deviasi terhadap hukum Raoult itu tidak ada, atau dapat dikatakan bahwa ini adalah larutan ideal. Contohnya tadi ada pencampuran antara taulena dan benzen. Sementara pada kasus yang kedua terjadi di mana interaksi antara molekul A dan molekul A serta molekul B dan molekul B jauh lebih kecil daripada interaksi antara molekul A dan molekul B. Nah, hal ini mengakibatkan larutan itu cenderung untuk sulit mengalami penguapan, sehingga tekanan uapnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan yang diprediksikan oleh hukum Raoult. Maka terjadi deviasi negatif. Nah, ini contohnya pada larutan yang dihasilkan dari pencampuran aseton dan air. Pada kasus yang ketiga, yaitu
di mana interaksi antara molekul A dan molekul A serta molekul B dan molekul B jauh lebih besar dibandingkan dengan interaksi antara molekul A dan B. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya deviasi positif karena kecenderungan larutan untuk menguap itu jauh lebih besar. Ini contohnya pada campuran etanol dan heksan. Nah, itu beberapa tipe daripada larutan beserta kecenderungannya untuk membentuk deviasi yang positif atau negatif serta larutan ideal. Nah, perbedaan titik didih daripada larutan, kemudian khususnya berkaitan dengan tekanan uap daripada larutan ini juga dimanfaatkan di dalam proses pemisahan komponen dalam komponen cair, yaitu dengan menggunakan destilasi fraksional. Nah, destilasi fraksional ini yaitu memisahkan komponen-komponennya itu berdasarkan perbedaan tekanan uap dan juga titik didih. Nah, di situ terdapat dalam alat destilasi ini terdapat beberapa komponen, namun saya akan sampaikan beberapa yang penting saja seperti kolom fraksionisasi. Kolom fraksionisasi ini merupakan tempat di mana terjadinya proses pemisahan antara komponen yang ingin kita pisahkan. Di dalam kolom fraksionisasi ini terjadi siklus kondensasi dan penguapan yang berlangsung secara berlanjut untuk menghasilkan proses pemisahan yang lebih efisien. Selain itu, komponen lain yang penting ialah kondensor, yaitu tempat di mana terjadinya perubahan fasa daripada uap yang dihasilkan dalam proses destilasi untuk dijadikan sebagai komponen yang cair. Nah, alat destilasi ini sebenarnya dapat dilihat pada misalnya alat-alat di laboratorium atau pada skala yang lebih besar itu di industri. Di beberapa industri itu sangat membutuhkan metode destilasi fraksionisasi untuk memisahkan beberapa komponen yang dibutuhkan di dalam industri. Sifat yang kedua di dalam sifat koligatif larutan ini akan saya bahas, yaitu kenaikan titik didih. Nah, sebelum membahas kenaikan titik didih sendiri itu merupakan suhu di mana tekanan uap daripada larutan itu sama dengan tekanan eksternal. Jadi begini, larutan ketika dipanaskan sampai suhu tertentu itu akan cenderung untuk berubah atau mengalami transformasi menjadi uap. Nah, perubahan ini itu terjadi pada suhu yang spesifik. Nah, suhu inilah yang disebut dengan titik didih daripada larutan, yaitu suhu di mana tekanan uap daripada larutan itu sama dengan tekanan uap eksternal atau tekanan atmosfer. Kita akan melihat di dalam mempelajari sifat koligatif ini pengaruh daripada jumlah zat terlarut. Ketika kita menambahkan zat terlarut dalam suatu larutan, maka titik didih daripada larutan ini justru akan semakin meningkat. Titik didih daripada larutan ini justru semakin meningkat seiring dengan penambahan zat terlarut. Nah, inilah yang akan kita lihat bagaimana kenaikan titik didih itu bisa kita tentukan. Pelarut murni ketika ditambahkan dengan zat terlarut itu akan mengalami kenaikan titik didih. Hal ini dikarenakan adanya zat terlarut ini menyebabkan kecenderungan daripada molekul air atau molekul pelarut untuk menguap itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pelarut murni sendiri, sehingga akan membutuhkan energi yang lebih besar dan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai kondisi di mana molekul air akan menguap, sehingga terjadi yang disebut dengan kenaikan titik didih dari larutan. Nah, di sini terdapat diagram bagaimana larutan dan juga pelarut murni itu memiliki titik didih yang berbeda. Kita lihat di sini bahwa misalnya pelarut murni air itu pada tekanan 1 atmosfer atau tekanan normal memiliki titik didih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi ketika ditambahkan dengan zat terlarut misalnya menjadi larutan, maka
terjadi pergeseran titik didih. Titik didih daripada larutan ini jauh lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Nah, inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Nah, ini kenaikan titik didih ini bisa dihitung dengan melihat selisih antara titik didih larutan terhadap titik didih pelarut murninya. Tetapi selain itu kita juga bisa menentukannya dengan memperhatikan nilai molalitas dan juga konstanta kenaikan titik didih molar. Nah, terdapat perbedaan antara kenaikan titik didih elektrolit dan non-elektrolit. Kalau pada larutan non-elektrolit, karena dia tidak bisa mengalami ionisasi membentuk ion, maka penurunan kenaikan titik didihnya itu ditentukan dengan mengalihkan konstanta kenaikan titik didih terhadap molalitas. Sementara pada larutan elektrolit, kenaikan titik didih itu diperoleh dengan mengalihkan konstanta kenaikan titik didih terhadap molalitas, tapi kita perlu mengalihkannya terhadap faktor Van 't Hoff atau I. Faktor Van 't Hoff ini menyatakan rasio antara jumlah aktual dari partikel yang ada dalam larutan setelah proses disosiasi terhadap jumlah unit formula pada kondisi awal larutan tersebut dibuat. Sementara M ini menyatakan molalitas daripada larutan dan KB ini menyatakan konstanta kenaikan titik didih molar. Faktor Van 't Hoff ini secara ringkas itu juga bisa dihitung dengan cara dengan bentuk matematis yang singkat, yaitu 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. Dengan N ini jumlah ion dan alfa ini ialah derajat ionisasi dari masing-masing larutan. Nah, di sini terdapat nilai konstanta kenaikan titik didih dari beberapa larutan seperti air, itu nilainya sebesar 0,52 derajat Celcius per molar. Tetapi etanol memiliki nilai KB yang jauh lebih besar, yaitu 2,53 derajat Celcius per molar. Jadi untuk menentukan nilai KB itu harus memperhatikan jenis pelarut yang digunakan di dalam suatu larutan. Nah, kemudian sifat koligatif yang ketiga yang akan dibahas yaitu penurunan titik beku. Jika tadi penambahan zat terlarut itu menyebabkan titik didih daripada larutan itu jauh lebih tinggi daripada titik didih pelarut, maka pada penurunan titik beku ini justru sebaliknya. Ketika pelarut ditambahkan dengan zat terlarut, maka titik beku daripada larutan jauh lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Misalnya begini, air pada kondisi normal memiliki titik beku pada suhu 0 derajat Celcius. Tetapi ketika air murni tersebut ditambahkan dengan zat terlarut seperti garam misalnya, maka titik beku daripada air itu larutan tersebut akan turun, misalnya menjadi minus 3 atau minus 5 derajat Celcius, tergantung daripada jumlah zat terlarut yang ditambahkan. Mengapa terjadi penurunan titik beku daripada larutan? Karena larutan itu memiliki derajat ketidakraturan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pelarut murninya. Hal ini mengakibatkan dibutuhkan energi yang lebih besar yang perlu dibebaskan daripada sistem untuk mengubah fasa dari cair menjadi padat. Nah, inilah mengapa titik beku daripada larutan itu jauh lebih kecil jika dibandingkan yang titik beku pelarut murni. Nah, penurunan titik beku ini sebenarnya dimanfaatkan di beberapa aplikasi. Contohnya misalnya penambahan etilen glikol pada radiator mobil di daerah-daerah yang memiliki iklim dingin atau yang berdaerah bersalju. Nah, ini adalah diagram dari air, diagram fasa daripada air. Di sini terlihat bahwa air murni memiliki titik beku yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan titik beku larutannya.
Nah, penurunan titik beku ini itu kita bisa tentukan dengan melihat selisih antara titik beku pelarut murni terhadap titik beku larutan. Selain itu, kita juga bisa menghitung nilai penurunan titik beku daripada larutan ini dengan mengalihkan konstanta penurunan titik beku larutan molal terhadap molalitas. Itu untuk larutan non-elektrolit. Sementara untuk larutan elektrolit itu kita perlu memperhatikan faktor Van Hoff. Sifat koligatif yang berikutnya akan saya bahas yaitu tekanan osmotik. Nah, sebelum berbicara mengenai tekanan osmotik, osmosis itu sendiri merupakan proses perpindahan zat pelarut melewati membran semipermeabel dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi. Jadi perpindahan pelarut dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi, dari hipotonis ke hipertonis melalui membran semipermeabel. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa osmosis sendiri ialah perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeabel. Nah, itu yang dimaksud dengan osmotik. Sementara tekanan osmotik sendiri ialah tekanan yang diperlukan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula atau keadaan kesetimbangan yang awal. Nah, tekanan ini yang disebut sebagai tekanan osmotik. Tekanan yang diperlukan untuk katakanlah menghentikan proses osmotik atau mengembalikan ke keadaan awal, kondisi kesetimbangan awal. Itu yang dimaksud dengan tekanan osmotik. Nah, besarnya tekanan osmotik itu kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan untuk non-elektrolit P, itu lambang dari tekanan osmotik sama dengan molaritas dikalikan dengan konstanta gas ideal R, nilainya itu 0,0821 liter atmosfer per mol Kelvin, kemudian dikalikan dengan suhu. Itu untuk yang non-elektrolit. Sementara untuk larutan elektrolit, karena dia bisa mengalami ionisasi, maka kita perlu memperhatikan faktor Van Hoff dalam proses perhitungan nilai P ini atau nilai tekanan osmotik ini. Nah, tekanan osmotik sendiri, konsep ini dimanfaatkan di dalam beberapa aplikasi atau terdapat di dalam beberapa fenomena seperti dialisis atau proses pencucian darah. Nah, proses dialisis atau hemodialisis, proses pencucian darah ini sebenarnya menggunakan konsep tekanan osmotik ini, di mana darah yang memiliki kandungan, katakanlah kandungan glukosa atau kandungan gula yang tinggi, itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh, dimasukkan ke dalam alat hemodialisis untuk kemudian zat terlarut tersebut, dalam hal ini yaitu gula, dibebaskan daripada darah, kemudian darah yang lebih murni dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan secara umum konsep tekanan osmotik di dalam proses pencucian darah atau hemodialisis. Fenomena lainnya yang berhubungan dengan tekanan osmotik ialah proses penyerapan air oleh akar tumbuhan yang selanjutnya dibawa oleh jaringan pembuluh, dalam hal ini yaitu jaringan xilem, ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, itu juga menggunakan proses yang disebut dengan proses osmosis atau berhubungan dengan tekanan osmotik. Nah, poin yang berikut berkaitan dengan sifat koligatif yang akan saya bahas ialah pengaruh pasangan ion di dalam terhadap sifat koligatif. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa dalam menghitung baik itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku maupun tekanan osmotik daripada larutan elektrolit, perlu untuk memperhatikan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini yaitu rasio jumlah aktual daripada komponen-komponen di dalam larutan setelah ionisasi terhadap jumlah unit awal daripada zat yang ada di dalam larutan. Nah, faktor Van Hoff ini itu yang selama ini dihitung
umumnya ialah menggunakan metode perhitungan teoritis. Walaupun terdapat deviasi antara nilai faktor Van Hoff yang dihitung secara teoritis dengan nilai faktor Van Hoff yang ditentukan dengan menggunakan eksperimen. Nah, salah satu penyebabnya ialah karena adanya efek pasangan ion ini. Nah, keberadaan pasangan ion itu akan mereduksi jumlah partikel di dalam larutan. Maksudnya begini, misalnya NaCl itu akan terionisasi menghasilkan ion Na dan Cl. Kita katakan bahwa satu molekul NaCl akan menghasilkan 2 ion, yaitu ion Na+ dan Cl-. Tetapi pada kenyataannya, adanya efek pasangan ion ini itu akan mereduksi jumlah partikel di dalam larutan, karena ion Na itu cenderung akan mendekati ion Cl yang bermuatan negatif. Sehingga kita lihat di sini misalnya faktor Van Hoff dari HCl itu dihitung secara teoritis nilainya 2, sementara secara eksperimen itu nilainya 1,9. Kemudian misalnya FeCl3 nilai faktor Van Hoff teoritisnya 4,0, sementara ketika dilakukan eksperimen ditentukan secara eksperimen nilai faktor Van Hoff-nya itu hanya mencapai 3,4. Kemudian poin yang terakhir yaitu bagian 6, saya akan membahas koloid. Koloid ini sebenarnya ialah dispersi partikel dari satu senyawa pada medium dengan komponen lain atau medium dari senyawa yang lain. Nah, partikel koloid ini jauh lebih besar daripada partikel yang terdapat di dalam larutan yang tercampur secara homogen. Pada skala mikroskopik, ukuran partikel koloid itu bervariasi dari 1 kali 10 pangkat 3 pikometer sampai 1 kali 10 pangkat 6 pikometer. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa koloid ini merupakan dispersi suatu partikel dari satu senyawa yang terdispersi pada medium pendispersi dari senyawa yang lain. Sebagai contoh misalnya, ketika saat terdispersi itu berfasa cair, kemudian terdispersi pada medium gas, maka akan menghasilkan apa yang disebut dengan koloid aerosol. Contohnya ini ialah kabut. Kabut itu ialah koloid di mana saat terdispersinya itu berupa cair, sementara pendispersinya itu gas. Dan contoh lainnya. Kemudian ada gel. Gel ini fase terdispersinya itu ialah cair, sementara medium pendispersinya itu ialah padat. Ini adalah beberapa jenis atau tipe-tipe koloid yang ada di alam. Dan ini adalah contohnya, beberapa contoh daripada koloid tersebut. Nah, koloid ini bisa memiliki beberapa sifat atau nature. Salah satunya ialah efek Tyndall, di mana larutan atau partikel koloid itu akan cenderung bisa mendispersi atau mendispersi sinar yang datang, atau katakanlah seperti gelombang elektromagnetik yang datang dari matahari itu akan terdispersi pada partikel koloid. Sifat lain daripada koloid ialah bisa mengalami koagulasi. Koagulasi ini ialah adanya penumpukan atau presipitasi daripada partikel koloid itu baik karena proses pemanasan maupun karena adanya penambahan elektrolit. Nah, contohnya itu misalnya adanya suspensi daripada mineral-mineral di daerah sekitar sungai yang berbatasan dengan laut. Nah, di situ bisa terjadi apa yang disebut dengan koagulasi membentuk delta pada daerah pertemuan antara air tawar dan juga air asin.
Koloid juga itu bisa memiliki sifat hidrofobik dan juga hidrofilik. Sifat hidrofilik ini artinya dia cenderung untuk bisa berinteraksi atau berinteraksi tarik-menarik dengan molekul polar seperti air, atau dikatakan suka air. Sementara hidrofobik itu relatively tidak bisa bercampur dengan air atau dikatakan tidak suka air. Untuk menstabilkan koloid itu bisa dilakukan dengan menggunakan surfaktan. Surfaktan ialah molekul yang memiliki komponen hidrofobik dan juga hidrofilik sekaligus. Contoh surfaktan itu ialah seperti molekul sabun, di mana bagian kepalanya itu bersifat hidrofilik, yaitu dia suka terhadap air atau bersifat polar, sementara bagian ekornya itu bersifat hidrofobik dan bersifat non-polar. Oke, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih.